Selamat berjumpa kembali ya, untuk pertemuan kita kali ini ya. Eh, Sebelum saya akan membahas untuk materi selanjutnya ya, jangan lupa untuk aktif di Siakat ya. Jadi pastikan Anda semuanya ya untuk masuk ya di Siakatnya untuk presensinya. Ya, terima kasih masih bersama dengan saya ya, dengan Bu Eni ya, dalam kelas online ya. Nah, untuk kelas online kali ini ya, kita akan membahas mengenai piutang. Nah, bagaimana kita akan mengenal piutang ya, kemudian bagaimana mengakuntansi untuk piutang ya, dan bagaimana cara kita nanti untuk menganalisa untuk piutang ya. Nah, tentunya piutang ini sudah tidak asing lagi. Jadi kita juga sudah sering kali untuk mendengar. Nah, sekarang bagaimana untuk kita dalam memahami dan mempelajari untuk membuat akuntansi untuk piutangnya. Baik ya, kita akan bahas untuk kali ini adalah untuk materi atau untuk pembahasan mengenai piutang ya. Jadi untuk kuliah online kita kali ini bahasan yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai piutang dagang ya. Nah, tentunya banyak sekali ya untuk piutang-piutang yang nanti akan kita kenali. Nah, sebelum kita membahas untuk piutang dagang, kita akan pahami dulu yaitu mengenai piutang. Nah, oke ya. Nah, kita lihat di sini ya. Piutang ini adalah tagihan-tagihan ya kepada perorangan atau organisasi yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dilakukan tentunya secara kredit ya, dan tanpa disertai dengan janji tertulis secara formal. Nah, piutang sering juga kita kenal dengan istilah yang paling mudah adalah tagihan ya. Nah, maka mulai kemunculannya atau timbulnya piutang dalam perusahaan yaitu pada saat perusahaan ya mulai melakukan transaksi dengan pihak lain ya, baik dalam penjualannya maupun dalam pemberian jasanya ya, yaitu secara kredit. Nah, tentunya dengan adanya transaksi secara kredit ini nanti menimbulkan adanya penangguhan ya. Nah, penangguhan untuk penerimaan kas perusahaan yang belum diterima untuk saat sekarang. Nah, ini tentunya perusahaan perlu untuk berhati-hati ya. Nah, karena dalam transaksi kredit ini akan banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan ya sebagai akibat dengan kita melakukan transaksi secara kredit ya, terutama karena transaksi ini berkaitan kita dengan konsumen ya, dengan customer kita. Nah, sehingga kehati-hatian ini dipergunakan adalah untuk mengantisipasi atau nanti sebagai upaya supaya kita nanti dapat melakukan pengelolaan untuk semua tagihan-tagihan yang kita punya ya. Nah, ini dapat dikendalikan dengan baik dan tentunya pengembalian dari piutang ini sesuai dengan jangka waktu yang kita harapkan. Nah, sehingga untuk kita dapat mengolah kembali ya
menjalankan kembali aktivitas kita untuk kedepannya ya, untuk mendatang ini tidak akan banyak menimbulkan kesulitan ya untuk perusahaan. Nah, sehingga kalau perusahaan ya sudah mulai melakukan aktivitas secara kredit ya, tentunya sudah banyak ya melakukan pertimbangan ya, dan sudah melakukan pengendalian ya, apabila suatu saat nanti ya untuk tagihan-tagihan ini nanti atau piutang yang kita harusnya ya sudah dilakukan untuk pembayaran ya, ternyata tidak sesuai ya dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini untuk pemahaman kita mengenai piutang. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke langkah berikutnya ya, ke berikutnya yaitu untuk klasifikasi piutang. Nah, di sini untuk piutang yang nanti ya, ditimbulkan sebagai akibat dari transaksi yang kita lakukan secara kredit pada customer kita, nah, maka piutang ini memiliki penggolongan atau kelompok yang berbeda karena menyesuaikan nanti dengan jenis atau dari tujuan piutang itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ini adalah piutang dagang ya, atau bisa juga kita sebut sebagai piutang usaha ya, atau dalam akuntansi, istilah akuntansi kita sebut sebagai account receivable. Nah, istilah piutang dagang atau piutang usaha ini sebetulnya mengikuti atau menyesuaikan dengan penempatan piutang ini dalam perusahaan. Jadi pada saat piutang ini berada pada perusahaan dengan usaha dagang ya, nah, maka kemunculan kredit ini digunakan dengan nama piutang dagang. Nah, untuk piutang usaha biasanya dipergunakan untuk usaha yang kita lakukan dalam bentuk jasa. Nah, piutang dagang atau piutang usaha itu seperti apa? Nah, kita akan lihat di sini. Ya, piutang dagang atau piutang usaha ini adalah jenis piutang yang ditimbulkan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa yang kita lakukan dengan pelanggan atau dengan customer kita secara kredit. Nah, sesuai dengan tujuan ya, dari pemilik ya, dari pendiri perusahaan ya, yang memiliki perusahaan pada saat usaha ini dilakukan ya. Nah, tetapi supaya nanti praktis ya, nah praktis, nah sehingga memudahkan buat kita nanti untuk menempatkan piutang-piutang ya, karena beberapa nominal piutang ini berbeda dan jangka waktu piutang pun juga rata-rata juga tidak semuanya sama ya. Nah, sehingga untuk lebih praktisnya untuk penjualan barang atau jasa yang kita lakukan secara kredit ya, di luar dari yang menjadi kegiatan utama kita ya. Nah, misalkan kita ini sebetulnya penjualan untuk barang dagang kita itu lebih ke tunai misalkan ya. Nah, sehingga karena ini di luar dari tujuan utama perusahaan, sehingga kita akan masukkan tersendiri sebagai kelompok piutang dagang. Kemudian yang kedua yaitu piutang yang akan ditimbulkan pada saat transaksi kita kredit, yaitu piutang wesel atau notes receivable. Nah, piutang wesel atau notes receivable itu seperti apa? Nah, untuk piutang wesel ini sedikit berbeda dengan piutang dagang atau piutang usaha. Nah, jika piutang usaha atau piutang dagang ini kemunculan dari piutang ini tanpa harus dilakukan secara tertulis atau secara formal.
Nah, tetapi untuk piutang wesel di sini ditimbulkannya ya, kemudian ditimbulkan dari transaksi kredit sama seperti piutang dagang atau piutang usaha, tetapi di sini terjadi adanya pembuatan untuk surat yang ditulis ya oleh pihak penjual bisa atau dari pihak yang membeli ya. Nah, jadi di sini perusahaan bisa yang membuat untuk surat ini ya, atau dari pihak customer kita juga bisa. Nah, dalam surat itu memberikan pernyataan bahwa akan melakukan kesanggupan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dari pihak satu maupun pihak ketiga ya. Nah, di sini nanti kesanggupan itu dituangkan dalam sebuah surat. Nah, jadi disertai nanti dengan kapan kesanggupan itu akan diselesaikan ya. Nah, di sini kedua belah pihak ini akan mengetahui untuk isi surat yang bersangkutan. Nah, surat ini kita istilahkan atau disebut dengan wesel. Kalau dari kita sebagai pemilik penagihan ya, sebagai pemilik piutang, maka kita menyebutnya wesel. Tetapi dari segi yang memiliki kewajiban, ini dapat kita sebut juga sebagai promise ya. Nah, sehingga nanti promise ini juga akan berubah ya, jadi menjadi surat wesel ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang berikutnya di sini ada kelompok lain yang dapat kita masukkan juga sebagai piutang lain-lain. Nah, jadi piutang lain-lain ini adalah kemunculan adanya tagihan atau piutang kita dengan pihak ketiga ya, tetapi bukan merupakan piutang usaha atau piutang dagang maupun piutang wesel. Nah, yang termasuk dalam piutang lain-lain nanti ya. Nah, ini sebagai contohnya di sini yang termasuk bukan ya. Nah, ini misalkan adanya tuntutan atau klaim ya, klaim kepada pihak lain sebagai akibat peristiwa tertentu. Jadi misalkan kita melakukan klaim untuk asuransi ya. Nah, tetapi kita belum menerima ya untuk pembayarannya. Nah, maka untuk klaim yang kita ajukan ke pihak lain ya, karena belum ada yang pembayaran, maka kita bisa masukkan sebagai piutang lain-lain ya. Nah, kemudian yang termasuk juga sebagai piutang lain-lain, nah ini misalkan adanya piutang pendapatan. Nah, jadi misalkan kita mendapatkan adanya penghasilan atau penerimaan dari pihak lain berupa dividen, berupa bunga atau sewa atau komisi misalkan ya, tetapi kita belum menerima untuk uangnya. Nah, sehingga penerimaan ini karena belum kita terima untuk secara cashnya ya, secara tunainya, maka kita masukkan sebagai piutang pendapatan. Nah, nanti bisa kita masukkan sebagai piutang pendapatan dividen atau piutang pendapatan bunga maupun piutang pendapatan sewa ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga termasuk sebagai piutang lain-lain. Nah, ini piutang kepada pegawai. Nah, ini misalkan karyawan perusahaannya, perusahaan atau dari perusahaan memberikan fasilitas pemberian pinjaman kepada karyawannya misalkan. Nah, karena di sini pinjaman yang dilakukan karyawan di sini bukan termasuk berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan, maka untuk pinjaman yang diberikan kepada karyawan ini karena nantinya akan ditagih ke karyawan ya, atau dipotongkan dari gajinya misalkan, maka kita masukkan sebagai piutang lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kita pahami juga mengenai
piutang ya. Nah, karena keberadaan piutang itu berkaitan dengan transaksi kredit. Nah, biasa transaksi kredit ini kalau dalam perusahaan dagang ini berkaitan dengan penjualan. Nah, dalam penjualan akan muncul ya, biasanya akan muncul yang kita namakan dengan retur penjualan dan juga potongan penjualan. Nah, kenapa di sini yang kita bahas retur penjualan? Ya, karena pada saat kita melakukan transaksi secara tunai ya, kemudian muncul adanya potongan, itu tidak mempengaruhi terhadap nilai dari piutang ya. Nah, sehingga kalau nanti piutang ini dikeluarkan ya, maka berkurangnya itu secara otomatis akan langsung berubah. Nah, bedanya kalau dengan retur penjualan. Nah, pada saat retur penjualan ya, jadi yang dimaksudkan dengan retur penjualan adalah barang yang sudah kita jual pada customer kita, ternyata ada sesuatu hal ya, jadi ada barang yang kurang sesuai atau ada barang yang rusak misalkan, dan customer mengembalikan ke perusahaan kembali. Nah, maka ini yang kita sebut dengan retur penjualan. Nah, apabila retur penjualan ini adalah bagian dari atau berhubungan dengan penjualan kita secara kredit, nah maka akan mempengaruhi pada besarnya tagihan yang nantinya harus dibayarkan oleh customer kita. Nah, sehingga di sini yang dimaksudkan dengan retur penjualan yaitu dapat terjadi karena barang-barang yang dijual ya, sudah dikirim kembali, tetapi oleh pembeli sudah dikembalikan lagi. Nah, jadi kita sudah mengirim barang ke customer kita, tetapi dikirim balik lagi oleh pembeli kita. Nah, ada beberapa sebab ya. Nah, bisa karena tidak sesuai dengan pesanan atau karena mengalami kerusakan pada saat pengiriman. Nah, ini nanti biasanya kalau nanti kita buat dalam akuntansinya ya, kita debitkan ya, kalau pada saat penjualannya ya, kita debitkan piutang dagang dan kita kredit penjualan. Nah, kemudian pada saat munculnya retur penjualan, itu barang yang kita sudah kirim dikembalikan oleh customer kita, maka kita akan mengeluarkan untuk piutang dagang ya, dan kita akan mendebitkan untuk retur penjualan. Nah, secara otomatis di sini kalau kita lihat ya, pada saat penjualan ini kita melakukan pendebitan 500.000. Ini berarti kita akan melakukan penagihan pada customer kita sebesar 500.000. Tetapi karena adanya barang yang tidak sesuai dan dikembalikan oleh customer kita sebesar 100, maka piutang dagang ini terjadi mutasi kredit sebesar 100. Nah, sehingga di sini piutang dagangnya nanti ya, pada saat customer kita membayar sudah tidak lagi sebesar 500.000, tetapi akan dibayarkan sebesar 400 ya, karena di sini masuk 500 tetapi dikembalikan 100.000. Nah, ini dia istilahnya, nanti ini piutangnya sudah terpotong 100.000. Nah, sehingga nantinya pada saat jatuh tempo pelanggan kita atau customer kita membayar, maka dia akan membayar sebesar 400.000. Nah, ini adalah dampaknya ya, atau akibatnya apabila terjadi retur penjualan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya di sini adalah potongan penjualan atau cash discount. Nah, cash discount adalah potongan yang diberikan kepada pembeli karena pelunasan dilakukan dalam batas waktu potongan, atau Anda bisa pernah menggunakan atau mengenai istilah termin ya. Nah, jadi termin itu adalah syarat pembayaran
yang biasanya itu dimasukkan pada saat transaksi dilakukan secara kredit. Nah, contoh di sini misalkan dalam suatu transaksi kita menempatkan ada syarat pembayaran 210N30. Nah, apa maksudnya dari syarat ini? Anda perhatikan yang berada di bagian bawah ya. Di sini untuk angka 10 atau 30 ini menunjukkan adalah tempo waktu ya, 10 hari dan 30 hari. Nah, tetapi di sini 10 hari atau 30 hari ini maksudnya bukan pilihan ya, bukan pilihan, tetapi ini adalah satu keterkaitan ya. Jadi satu bagian yang menjelaskan maksudnya nanti untuk syarat pembayarannya nanti seperti apa. Nah, di sini dalam syarat pembayaran ini memberikan penjelasan bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit untuk pembayarannya itu diberikan batas waktu maksimal 30 hari. Batas waktu maksimal 30 hari. Ya. Nah, apabila customer atau pelanggan kita melakukan pembayaran untuk pembelian barang ya, pembelian barangnya dari perusahaan kita ya. Nah, dilakukan sebelum ya. Nah, dilakukan sebelum 30 hari ya, misalnya dalam waktu 10 hari saja. Ini ya. Nah, ini ternyata sudah melakukan pembayaran. Maka perusahaan akan memberikan potongan pembayaran sebesar 2%. Ya, nah jadi saya jelaskan ulang ya. Jadi kalau kita nanti menemukan ya dalam suatu transaksi penjualan ya, transaksi kredit, di sini ada syarat pembayaran seperti ini. Ini maksudnya bahwa memberikan jangka waktu untuk melakukan penyelesaian pembayaran yaitu 30 hari ya. Tetapi jika dalam waktu sebelum 30 hari ya, sebelum 30 hari tetapi 10 hari ya. Jadi ini dalam waktu 10 hari maka bisa diberikan, kurang juga bisa ya. Jadi pembayaran sampai dengan 10 hari itu bisa mendapatkan potongan 2%. Tapi maksimal tetap pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Ya. Nah, kemudian ya, ini maksudnya tadi ya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini PT AD itu membayar hutang yang terjadi pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Ya, nah, membayar hutang pada tanggal 10 Agustus ya yang lalu. Nah, jurnal yang dibuat adalah kas, kemudian ada muncul potongan penjualan ya, dan piutang dagang. Nah, ini misalkan 10 hari yang lalu, contohnya misalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 itu PT AD ya membeli barang pada kita ya, pada kita sebesar 400.000. Nah, 10 hari berikutnya ya, 10 hari setelah terjadinya pembelian, PT AD melakukan pembayaran. Nah, karena pembayaran dilakukan sampai hari ke-10 ya, ini masih begitu ya, sampai hari ke-10, maka diberikan potongan pembayaran yaitu 8.000. Nah, 8.000 ini berasal dari 2% dari syarat pembayaran tadi ya. Nah, dikalikan dengan nilai nilai penagihannya atau nilai kewajiban yang dibayar. Nah, nilai kewajiban yang dibayar adalah 400.000, maka didapatkan potongan 2% atau 8.000. Nah, sehingga pembayarannya di sini PT AD hanya membayar sebesar 392.000 saja. Ya. Nah, ini untuk perhitungannya 500.000 kita kurangkan dengan 100 karena sudah diretur tadi ya. Nah, kemudian sisanya tinggal 400. Nah, karena 400 dibayarkan sebelum
ya, sebelum jatuh tempo dan hanya 10 hari saja, maka mendapatkan potongan 2%. Ya, nah ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu juga kita pahami adalah tidak semua transaksi atau transaksi kredit ya yang kita lakukan itu dapat kita masukkan sebagai piutang dagang. Nah, jadi tadi kita sudah mengenal ada piutang ya, ada piutang usaha, piutang dagang atau juga piutang wesel. Nah, di sini yang tidak termasuk sebagai piutang dagang. Nah, ini misalkan uang muka pembelian. Nah, kita mendapatkan misalkan ya pelanggan kita membeli barang dagang dengan kita nilainya 1 juta, kemudian karena kredit ya. Nah, tetapi untuk mengurangi untuk kewajibannya di sini pelanggan sudah memberikan uang muka misalkan. Ya, sudah memberikan uang muka sebesar 400.000. Nah, maka 400.000 ini bukan merupakan bagian dari piutang ya, tetapi untuk kredit atau piutangnya nantinya langsung akan kita masukkan sebesar 600.000. Nah, jadi yang akan diakui sebagai piutang dagang itu langsung 600.000. Jadi bukan dari transaksi 1 juta. Ya. Kemudian yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Jadi misalkan kita memberikan tambahan modal ya kepada atau memberikan tambahan dana kepada anak perusahaan. Nah, secara otomatis di sini anak perusahaan itu memiliki hutang dengan kita ya, dengan perusahaan kita. Nah, di sini karena ini bukan merupakan transaksi kredit ya. Nah, sehingga untuk uang muka kepada anak perusahaan ini tidak kita masukkan sebagai kategori piutang dagang. Ya, nah nanti untuk uang muka kepada anak perusahaan ini bisa kita masukkan nanti ke investasi ya, nanti bisa kita masukkan nanti ke investasi atau masuk ke lain-lain nanti bisa. Kemudian yang ketiga adalah uang muka kepada pegawai. Nah, misalkan kita memberikan gaji awal contoh aja ya. Nah, di gaji kita bayar di muka misalkan ke pegawai. Nah, untuk gaji yang kita bayar ke pegawai ini tidak bisa kita masukkan sebagai piutang ya, karena ini tidak kita tagih ke karyawan ya. Nah, maka nanti untuk uang muka kepada pegawai ini bisa kita masukkan sebagai aktiva lain. Nah, jadi supaya nanti ini tidak mengganggu untuk piutang dagang kita yang berhubungan langsung dengan transaksi untuk penjualan yang kita lakukan. Kemudian piutang dividen. Nah, piutang dividen ini adalah pendapatan yang kita terima dari pihak ketiga ya, karena kita punya investasi ya, misalnya dalam bentuk saham ya, dan pihak ketiga. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasil berupa dividen. Nah, karena di sini dividen ini ya, dividen ini bukan merupakan bagian dari piutang dagang ya, transaksi kredit, maka kita bisa tempatkan nanti sebagai piutang lain-lain. Nah, kita bisa masukkan ke sana. Nah, ini ya, jadi ini untuk piutang yang merupakan piutang tetapi kita tidak bisa ya, atau belum bisa kita masukkan sebagai piutang dagang. Nah, uang muka kita membeli sabun ini juga sama, ini tidak bisa kita masukkan dulu ya sebagai piutang ya. Nah, ini untuk yang tidak termasuk sebagai piutang dagang. Sudah bisa dipahami ya untuk pemahaman kita mengenai piutang ya. Nah, penghapusan piutang dagang. Kenapa piutang dagang ini dihapuskan ya? Karena ini berkaitan dengan customer ya, dengan pelanggan kita. Nah, jadi dalam kondisi tertentu kita juga bisa tidak melakukan penagihan ke pelanggan. Nah, karena ada beberapa hal yang menjadikan piutang dagang ini sudah tidak bisa kita
tagih kembali ya, sehingga kita perlu untuk melakukan penghapusan. Nah, penghapusan ini biasanya ada dua yang kita lakukan. Nah, yang pertama dengan metode kita membuka untuk cadangan ya. Nah, bukan untuk cadangan. Nah, ini biasanya apabila pada saat kita seharusnya mendapatkan pembayaran dari kewajiban customer kita ya, tetapi mereka sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Nah, ya, dari secara kemampuan untuk mereka membayar ini sudah tidak bisa. Nah, sehingga kita tidak bisa juga melakukan penagihan. Nah, maka langkah yang kita gunakan ya, karena ini adalah sebagai akibat kita bertransaksi kredit ya, sehingga dampaknya pun juga akan memunculkan adanya kerugian buat kita. Nah, sehingga supaya kita nanti ini tidak terlalu besar ya, besarnya kerugian yang ditimbulkan, maka kita membuka untuk cadangan ya. Nah, cadangan ini dipergunakan untuk mengalokasikan ya, mengalokasikan setiap kemunculan untuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tidak dapat dilakukannya kewajiban customer dengan kepada perusahaan itu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah dengan metode penghapusan langsung. Nah, jika menggunakan metode ini maka otomatis kita tidak perlu membuka cadangan. Jadi piutang dagang ini langsung kita kurangkan ya, langsung dikurangkan, sehingga pada saat kita menyajikan dalam neraca pun juga otomatis nanti akan turun ya. Nah, jadi turunnya secara langsung jika kita gunakan metode yang kedua. Tapi jika menggunakan metode yang pertama untuk penyisihan ini ya, nah nanti piutang ini akan tetap nominalnya sama ya, tetapi alokasi kerugiannya kita tempatkan pada akun tersendiri, yaitu cadangan untuk kerugian piutang. Nah, ini terjadinya ada penghapusan piutang ya. Nah, tetapi selama kita dapat melakukan pengelolaan piutang dengan baik ya, maka kita selalu mengupayakan supaya penghapusan piutang ini tidak terjadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan dengan adanya kewajiban-kewajiban customer kita yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu atau tempo yang kita berikan ya, ini tidak akan terjadi. Nah, sehingga semuanya dapat dikendalikan dengan baik ya. Kemudian untuk mengatasi ya, jadi untuk kita dapat mengendalikan untuk terjadinya kerugian kita terhadap piutang-piutang yang tidak dapat kita peroleh kembali ya. Nah, ini sehingga untuk meminimalkan resiko kerugian kita terhadap piutang-piutang dagang kita di sini, kita perlu melakukan penaksiran. Artinya di sini sebelum kita melakukan penagihan untuk piutang-piutang yang kita punya, maka kita dapat melakukan pengamatan ya. Jadi mempelajari perilaku-perilaku dari tagihan-tagihan yang kita punya, sehingga kita dapat mengukur ya kemungkinan besarnya kerugian yang akan ditimbulkan dari piutang dagang ini. Nah, penaksiran kerugian piutang nantinya di sini dapat kita ukur dengan dua metode. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua metode. Nah, metode yang pertama kita menggunakan pendekatan neraca. Nah, dengan menggunakan pendekatan neraca di sini, maka kita mengukur untuk besarnya kerugian ini dari nominal piutang, dari besarnya piutang yang tersaji dalam neraca. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan neraca, maka dalam mengukur besarnya kerugian piutang nanti kita menggunakan dasar untuk jumlah piutang yang tersaji dalam neraca.
Ya, kita akan melihat terlebih dahulu sebelum kita ukur kerugian, ya kita akan melihat untuk neraca kita yang memposisikan piutang itu besarnya berapa. Nah, kita baru akan ukur besarnya kerugian yang akan ditimbulkan dari piutang dagang kita. Kemudian yang cara kedua adalah dengan metode pendekatan laba rugi, ya, atau rugi laba. Nah, dengan metode yang kedua di sini kita mengukur untuk besarnya kerugian piutang dagang kita atau piutang usaha kita ini dengan menggunakan dasar besarnya jumlah penjualan, ya, besarnya jumlah penjualan yang kita hasilkan dalam setiap tahun. Nah, secara otomatis ini akan kita dapat ukur setelah kita menghitung besarnya jumlah penjualan yang kita hasilkan. Nah, sehingga nanti baru kita dapat mengukur besarnya kerugian yang mungkin, ya, besarnya taksiran kerugian, ya, karena kita juga belum dapat memastikan, tetapi kita karena harus ukur terlebih dahulu untuk dapat kita kontrol, ya, nanti tagihan-tagihan kita. Nah, sehingga kita mengukur dasar untuk nilainya yaitu dari jumlah penjualan. Nah, nanti jumlah penjualan pun juga akan dapat kita ukur dari penjualan kotor atau penjualan total atau dari penjualan bersih yang kita hasilkan. Nah, ini dua metode untuk cara kita menghitung, ya, penaksiran untuk besarnya kerugian atas piutang yang kita punya. Ya. Nah, untuk penaksiran dengan metode saldo piutang, nah nanti ini yang akan kita gunakan, ya. Nah, jika menggunakan metode ini, ya, nanti Anda bisa gunakan dua, ya. Jadi menggunakan penyisian piutang, ya, menggunakan besarnya persentase tertentu atau menggunakan dari dasar untuk piutang bersih. Atau bisa juga kita mengukur dari piutang kita yang sebelumnya. Nah, jika kita ukur dengan persentase tertentu, nanti ini yang kita pakai. Nah, ini untuk penaksiran kita dengan metode saldo piutang, ya. Nah, sebagai contoh di sini nanti untuk dasar kita menghitung, ya, n persen, ini adalah n nanti menunjukkan berapa persennya, berapa besarnya. Bisa 5, bisa 10, atau 15, atau 20. Nanti kita tinggal melihat terlebih dahulu, ya, dengan besarnya piutang yang kita punya, ya. Nah, di piutang yang kita punya nanti semakin besar ini akan semakin besar juga persentase kerugiannya nanti akan ditimbulkan, ya. Nah, kita akan menggunakan dengan dasar saldo piutang, ya. Sebagai contoh di sini, ya, misalnya tanggal 31 Desember, ya, untuk dalam neraca, ya, ini saldo piutang kita sebesar 5 juta. Nah, diperkirakan, nah kita memperkirakan dari 5 juta piutang yang kita punya ini sebesar 2% ini yang akan kita hapus. Jadi yang akan menjadi besarnya jumlah kerugian yang kita punya, ya. Nah, sehingga di sini untuk penyisian piutang yang telah ada sebelumnya kita sudah punya 25.000. Nah, sekarang kita akan lihat kalau sekarang kita sudah punya 25.000, maka berapa besarnya untuk cadangan piutang kita kembali, ya, dengan adanya kerugian kita untuk yang sekarang. Nah, maka untuk analisa yang kita buat dari penyisian yang telah ditetapkan, ya, untuk tahun 85 ada 2% dari 5 juta yaitu 100.000. Nah, karena di neraca yang sudah kita hasilkan, ya, nah sudah terdapat
cadangan penyisian untuk kerugian kita sebesar 25.000, maka kerugian untuk tahun 85.000 hanya sebesar 75.000 saja. Ya, sehingga nanti penyisian piutang untuk tahun 85 nanti akan tersaji sebesar 100.000. Nah, sehingga dimunculkan lagi nanti ke sana. Nah, maka untuk jurnal kerugian piutang kita akan buat ya untuk mencatat adanya kerugian piutang kita di tahun 85. Nah, sebagai contoh ya dari analisa yang kita buat ya, maka jurnal yang kita buat adalah kerugian piutang 75.000 ya, kita mutasikan debit ya. Kemudian cadangan kerugian piutang kita mutasikan kredit sebesar 75.000. Nah, jadi apabila ya di laporan sebelumnya ya, di laporan keuangan kita sebelumnya sudah ada ya cadangan penyisian ya, maka untuk cadangan penyisian kita di tahun ini ya tidak lagi sebesar yang kita perkirakan sekarang ya. Jadi kita tinggal menambahkan saja ya untuk besarnya kerugian kita di tahun sekarang. Nah, ini untuk cara kita menentukan untuk piutang kerugian piutang dagang kita kali ini. Nah, sampai ke sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Nah, silakan bisa ditanyakan dulu ya, jadi supaya nanti ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat kembali ya. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat kembali ini untuk penaksiran untuk yang pertama ya, kita gunakan dengan prosentase tertentu dari saldo piutang. Nah, bagaimana untuk pembahasan kita untuk piutang ya, untuk pengantar piutang kita untuk kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pemahaman mengenai piutang ya, bagaimana piutang itu ditimbulkan ya, kemudian bagaimana kita nantinya harus melakukan kehati-hatian ya nanti dengan piutang-piutang yang kita punya. Nah, sehingga perlunya untuk kita nanti adalah mengukur resiko ya, resiko dari piutang, yaitu adanya piutang-piutang yang tidak bisa dilakukan tepat waktu ya oleh customer kita. Nah, sehingga memunculkan kerugian untuk piutang untuk perusahaan. Nah, tentunya ini juga akan berdampak juga dengan dengan penurunan ya, dengan penurunan pendapatan ya yang kita peroleh. Baiklah, untuk pembahasan kita kali ini ya bisa kita nanti bahas kembali ya untuk piutangnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas kali ini ya, ini bisa bermanfaat ya. Nah, nanti kita akan berjumpa kembali ya untuk membahas lebih lanjut mengenai piutang di pertemuan selanjutnya ya. Nah, baik ya. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa untuk kehadirannya. Kehadirannya nanti jangan lupa ya. Nah, presensinya, disiakatnya juga jangan sampai dilewatkan ya. Nah, baik ya. Nah, baik untuk kali ini apa yang saya bahas ya mengenai pengantar untuk piutangnya ya, dan metode pertama untuk saldo piutang ya untuk pengukuran taksiran piutang ya. Nah, kita akan jumpa lagi nanti untuk pembahasan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi selalu bahagia ya. Nah, terima kasih, kita akan jumpa lagi untuk mendatang.